your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Pascal Struij resmi dinaturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 fase grup C. Kabar menggembirakan datang dari tim nasional Indonesia. Pascal Struij, bek tangguh yang kini bermain untuk Leeds United di Premier League, telah resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C. Setelah menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia kini mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang dengan kehadiran Struij, yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menjaga pertahanan Garuda. Laga melawan Bahrain yang akan digelar di Bahrain National Stadium ini menjadi salah satu penentu bagi Indonesia untuk terus menjaga asa melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Pascal Struij sebagai bagian dari skuad menjadi angin segar, terutama mengingat tantangan yang akan dihadapi dalam melawan serangan cepat dan fisik dari tim Bahrain. Pascal Struij adalah pemain kelahiran Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, namun memiliki darah keturunan Indonesia. Sejak beberapa waktu lalu, Struij telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Garuda, dan setelah proses naturalisasi yang berlangsung beberapa bulan, kini Struij resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi Struij tidak hanya menjadi tambahan kekuatan teknis, tetapi juga merupakan simbol dari ambisi Indonesia untuk membangun tim yang lebih kompetitif di level internasional. Struij dikenal sebagai bek tengah yang memiliki fisik kuat dengan tinggi badan mencapai 190 cm. Ia juga memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik dari lini belakang, yang membuatnya menjadi salah satu pemain bertahan modern yang diidamkan oleh banyak pelatih. Di Leeds United, Struij kerap dipercaya mengisi posisi inti dan telah tampil dalam banyak laga Premier League menghadapi para penyerang terbaik di dunia. Kehadirannya di timnas Indonesia jelas akan meningkatkan soliditas lini belakang. Dengan pengalamannya menghadapi lawan-lawan yang bermain di level tertinggi di Inggris, Struij membawa kualitas dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan dari tim-tim sekelas Bahrain. Kemampuan membaca permainan, tackle yang bersih, serta kekuatan duel udara yang dimiliki oleh Struij diharapkan dapat memberikan dimensi baru bagi lini pertahanan Indonesia. Proses naturalisasi Pascal Struij merupakan bagian dari upaya PSSI untuk terus memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Keputusan untuk membawa Struij ke dalam skuad Garuda didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat lini belakang yang seringkali menjadi titik lemah dalam pertandingan-pertandingan penting. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan naturalisasi Pascal Struij. Kami sangat senang dengan kehadiran Pascal di timnas Indonesia. Dia adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa, dan dengan pengalamannya di Premier League, kami yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi timnas, terutama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting seperti laga melawan Bahrain ini, ujar Erick Thohir. Proses naturalisasi ini juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam upaya mencapai target ambisius, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan semakin ketatnya persaingan di level Asia, penambahan pemain dengan pengalaman dan kualitas tinggi seperti Struij akan sangat membantu timnas Indonesia dalam meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Timnas Indonesia datang ke laga kontra Bahrain dengan modal kepercayaan diri yang tinggi setelah berhasil menahan imbang dua tim unggulan di grup C, yaitu Arab Saudi dan Australia. Kedua hasil imbang ini tidak hanya memberikan poin penting bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa tim Garuda mampu tampil kompetitif melawan tim-tim kuat yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi. Kehadiran Struij dalam pertandingan melawan Bahrain ini diharapkan akan semakin memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dengan kombinasi antara pemain yang sudah ada dan kehadiran Struij, timnas diharapkan dapat mengimbangi permainan Bahrain, terutama dalam menghadapi serangan yang memanfaatkan kecepatan dan fisik para pemain mereka. Laga melawan Bahrain merupakan salah satu laga penentu di grup C, di mana setiap poin sangat berarti bagi timnas Indonesia dalam menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Bahrain dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan transisi cepat dan serangan balik yang mematikan. Mereka juga memiliki keunggulan dalam duel-duel fisik yang kerap menjadi tantangan bagi tim lawan. Dalam pertandingan ini, peran Pascal Struij akan sangat krusial. Sebagai pemain yang berpengalaman di liga top seperti Premier League, Struij memiliki kemampuan untuk mengorganisasi lini pertahanan,
menjaga formasi tetap rapi, dan memimpin rekan-rekannya di lapangan. Dia juga memiliki keunggulan dalam menghadapi bola-bola udara, yang akan sangat berguna dalam mengantisipasi tendangan sudut dan situasi bola mati lainnya yang menjadi andalan Bahrain. Pelatih Shin Tae-yong menyambut positif kehadiran Struijk. Dalam sesi latihan terakhir, Struijk terlihat langsung beradaptasi dengan baik dengan pemain lainnya dan menunjukkan kualitas yang ia bawa dari pengalamannya di Eropa. Shin Tae-yong berharap kehadiran Struijk akan membantu tim dalam menjaga pertahanan tetap kokoh dan memberikan lebih banyak opsi saat transisi dari bertahan ke menyerang. Pascal adalah pemain yang memiliki kemampuan teknik dan pengalaman tinggi. Dengan kehadirannya, kami berharap dapat tampil lebih solid di lini belakang, terutama dalam menghadapi Bahrain yang memiliki serangan-serangan cepat, ujar Shin Tae-yong. Pascal Struijk resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam laga penting melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C. Kehadirannya memberikan tambahan kekuatan dan kualitas di lini pertahanan, yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan dari Bahrain yang dikenal memiliki serangan cepat dan fisik. Dengan modal 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, serta kehadiran Struijk yang membawa pengalaman dari Premier League, timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup baik untuk meraih hasil positif dalam laga kontra Bahrain. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Struijk sebagai bagian dari timnas Garuda, dan juga menjadi penentu penting bagi Indonesia dalam menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, ditambah dengan kerja keras dan determinasi para pemain di lapangan, diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik dan terus melangkah lebih jauh di kualifikasi ini. Maes Hilgers resmi WNI dan siap bermain untuk timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Maes Hilgers, bek andalan FC Twente, resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia setelah mengikuti sumpah kewarganegaraan pada upacara yang digelar di Belanda, Rabu kemarin. Proses panjang naturalisasi Hilgers akhirnya mencapai puncaknya, dan kini ia siap untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga putaran ketiga fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers akan turun sebagai pemain inti saat Indonesia menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024. Kehadiran Maes Hilgers dalam skuad timnas Indonesia menjadi salah satu kabar baik yang sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola tanah air. Bek berusia 23 tahun ini dikenal dengan kemampuan bertahannya yang kokoh, ketenangan dalam bermain, serta pengalamannya di Liga Top Eropa. Proses naturalisasinya menjadi bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda agar lebih kompetitif di level internasional, khususnya dalam menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maes Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah kewarganegaraan yang digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Upacara ini menjadi puncak dari proses panjang yang melibatkan koordinasi antara pemerintah Indonesia, PSSI, dan pihak Hilgers sendiri. Dengan resmi menjadi WNI, Hilgers kini siap sepenuhnya untuk berjuang bersama timnas Garuda dalam misi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Hilgers, yang memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ibunya, menyatakan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dalam pernyataannya kepada media, Hilgers mengatakan, "Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga. Saya bangga bisa menjadi warga negara Indonesia dan berharap bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di laga-laga penting ke depan." PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat antusias dengan kehadiran Hilgers. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan bahwa Hilgers adalah tipe bek yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Dengan pengalamannya bermain di Eredivisie bersama FC Twente, Hilgers dianggap dapat memberikan stabilitas di lini belakang sekaligus menjadi mentor bagi para pemain muda di timnas. Maes Hilgers lahir pada 13 Mei 2001 di Amersfoort, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, salah satu klub papan atas di Eredivisie. Sejak dipromosikan ke tim utama Twente, Hilgers telah menunjukkan kemampuan yang mengesankan sebagai bek tengah. Ia dikenal dengan ketenangannya saat menguasai bola, kemampuan membaca permainan lawan,
serta keberaniannya dalam melakukan intercept. Pada musim terakhir bersama FC Twente, Hilgers tampil konsisten dan menjadi pilihan utama di jantung pertahanan klub tersebut. Selain kokoh dalam bertahan, Hilgers juga memiliki keunggulan dalam mengalirkan bola dari belakang, memberikan dimensi lebih dalam membangun serangan. Kemampuannya ini sangat penting bagi timnas Indonesia yang ingin mengembangkan permainan modern dengan transisi cepat dari pertahanan ke serangan. Dengan tinggi badan 185 cm dan kemampuan fisik yang baik, Hilgers seringkali menjadi tembok yang sulit dilewati oleh penyerang lawan. Ia juga unggul dalam duel udara, baik dalam situasi bertahan maupun saat melakukan set piece di depan gawang lawan. Gaya bermainnya yang disiplin dan agresif, namun tetap tenang, menjadikannya aset berharga untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Shin Tae-yong, mengingat Bahrain adalah tim yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi level Asia dengan kualitas serangan yang agresif dan terorganisir. Kehadiran Maes Hilgers di lini pertahanan diharapkan dapat memberikan dampak besar dalam menjaga soliditas pertahanan Indonesia. Hilgers diproyeksikan untuk bermain sebagai bek tengah bersama Jordi Amat, membentuk duet yang tangguh di jantung pertahanan Indonesia. Kombinasi antara pengalaman Amat dan kualitas bertahan Hilgers dianggap mampu memberikan ketenangan di lini belakang. Shin Tae-yong berharap bahwa kehadiran Hilgers dapat menghalau serangan-serangan Bahrain yang terkenal dengan permainan cepat dan direct. Selain itu, Hilgers diharapkan dapat membantu dalam membangun serangan dari lini belakang. Kemampuan distribusinya dalam memberikan umpan-umpan panjang maupun pendek dapat menjadi kunci untuk memulai serangan balik cepat, yang menjadi salah satu strategi andalan Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan dengan pertahanan solid seperti Bahrain. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian terberat bagi timnas Indonesia. Setelah sukses melewati putaran kedua, Indonesia kini harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C yang memiliki pengalaman di kompetisi internasional. Dengan tambahan tenaga dari Maes Hilgers, pelatih Shin Tae-yong kini memiliki lebih banyak opsi dalam merancang strategi bertahan. Bahrain yang dikenal dengan permainan bola-bola panjang dan umpan-umpan cepat ke sayap memerlukan pertahanan yang disiplin dan kokoh. Hilgers, dengan pengalamannya di Eredivisie, diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini belakang dan mengorganisir pertahanan Indonesia dengan baik. Selain bertahan, kehadiran Hilgers juga diharapkan dapat membantu transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Shin Tae-yong, yang sering mengandalkan permainan pressing tinggi dan transisi cepat, melihat kemampuan Hilgers dalam memberikan umpan sebagai faktor kunci untuk menciptakan peluang melalui serangan balik. Hilgers juga memiliki kemampuan untuk menjaga ketenangan di bawah tekanan, yang akan sangat penting dalam mengantisipasi pressing dari tim-tim seperti Bahrain. Maes Hilgers akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melalui proses naturalisasi yang cukup panjang. Bek tangguh FC Twente ini kini siap memperkuat timnas Indonesia dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Hilgers diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini belakang, membantu membangun serangan dari belakang, serta memberikan ketenangan di tengah tekanan lawan. Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium akan menjadi debut resmi Maes Hilgers bersama timnas Indonesia. Tantangan besar menanti di laga kualifikasi ini. Namun dengan kehadiran Hilgers, timnas Garuda diharapkan dapat menunjukkan performa yang lebih solid dan kompetitif. Dukungan penuh dari publik dan optimisme yang tinggi diharapkan bisa menjadi suntikan semangat bagi Hilgers dan rekan-rekannya untuk meraih hasil terbaik di laga penting ini. Jayden Oosterwolde, bek tangguh Parma FC, segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dalam upaya untuk memperkuat skuad tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI telah mengintensifkan rencana naturalisasi beberapa pemain keturunan, termasuk Jayden Oosterwolde, bek tangguh yang saat ini bermain untuk Parma FC di Serie B Italia. Oosterwolde,
yang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga ibunya, dikabarkan akan segera mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dengan harapan dapat membantu timnas Garuda dalam menghadapi Bahrain yang akan menjadi salah satu tantangan besar di fase kualifikasi mendatang. Jayden Oosterwolde adalah bek sayap dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Kualitasnya yang sudah teruji di sepak bola Eropa membuatnya diproyeksikan akan menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan pertahanan Indonesia, khususnya saat melawan tim-tim dengan serangan agresif seperti Bahrain. Jayden Oosterwolde lahir pada 18 April 2001 di Zwolle, Belanda. Ia merupakan pemain sepak bola profesional yang telah menunjukkan performa menjanjikan sejak masih berusia belia. Oosterwolde memulai karir sepak bolanya di FC Twente, di mana ia bergabung dengan akademi klub tersebut sebelum dipromosikan ke tim utama pada tahun 2020. Di sana, Jayden menunjukkan bakatnya sebagai seorang bek sayap modern, dengan kemampuan bertahan yang disiplin sekaligus kemampuan menyerang yang mengesankan. Pada tahun 2023, Jayden memutuskan untuk mencoba peruntungan di Italia dengan bergabung bersama Parma FC, klub yang berkompetisi di Serie B. Sejak bergabung dengan Parma, ia menunjukkan peningkatan dalam hal kemampuan taktis, kekuatan fisik, dan kecepatan yang menjadi andalannya. Di Parma, Oosterwolde kerap kali menjadi pilihan utama sebagai bek kiri, dan tak jarang pula bermain sebagai bek tengah berkat fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya yang tinggi. Dengan tinggi badan 189 cm dan fisik yang kuat, Oosterwolde mampu menjadi bek yang sulit dilewati oleh penyerang lawan. Kecepatannya dalam berlari juga membuatnya sangat efektif dalam membantu serangan, terutama dalam skema counter-attack, di mana ia bisa melakukan overlap dan memberikan umpan silang ke area kotak penalti lawan. Kemampuan ini menjadikan Jayden sebagai sosok bek yang serbaguna dan ideal untuk timnas Indonesia, yang membutuhkan pemain bertahan dengan mobilitas dan kekuatan yang baik. Rencana naturalisasi Jayden Oosterwolde merupakan bagian dari strategi besar PSSI untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, terutama menjelang laga-laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam masa transisi menuju tim yang lebih kompetitif di level Asia, memerlukan pemain dengan pengalaman dan kualitas yang sudah teruji di liga-liga besar Eropa. Jayden Oosterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga ibunya, memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Proses naturalisasi Oosterwolde kini sudah memasuki tahap yang cukup jauh, dan pihak PSSI optimistis bahwa ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia, khususnya dalam laga penting melawan Bahrain. Kehadiran Oosterwolde diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang, sekaligus meningkatkan kualitas serangan melalui overlap dari sisi sayap. Warganet juga melihat kehadiran Oosterwolde sebagai langkah positif yang dilakukan PSSI dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Mereka berharap bahwa kehadiran Oosterwolde akan memberikan persaingan yang sehat di posisi bek sayap dan bek tengah, sehingga pemain-pemain lokal juga dapat belajar dan berkembang lebih baik dengan kehadiran pemain yang berpengalaman seperti dirinya. Bahrain adalah salah satu tim kuat di Asia yang dikenal dengan gaya bermain yang cepat dan mengandalkan serangan-serangan sayap yang berbahaya. Dalam menghadapi lawan seperti Bahrain, timnas Indonesia membutuhkan bek yang memiliki kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan bertahan yang baik. Jayden Oosterwolde dengan segala kualitasnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menahan serangan-serangan Bahrain dari sisi sayap. Kehadiran Oosterwolde akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan Indonesia. Kemampuannya dalam menjaga lawan satu, ditambah dengan kecepatannya untuk melakukan recovery ketika menghadapi serangan balik, sangat dibutuhkan oleh timnas Garuda. Selain itu, Oosterwolde juga memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan umpan-umpan panjang yang akurat, yang bisa menjadi opsi serangan balik cepat bagi Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang terkenal dengan pendekatan permainan yang agresif dan disiplin, akan sangat terbantu dengan kehadiran Oosterwolde. Gaya bermain Oosterwolde yang tidak hanya fokus pada bertahan tetapi juga aktif membantu serangan akan memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong, terutama ketika menghadapi lawan yang menerapkan permainan bertahan. Jayden Oosterwolde adalah tipe bek sayap modern yang memiliki keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sebagai seorang bek, ia memiliki kemampuan dalam membaca permainan lawan dan seringkali berada di posisi yang tepat untuk menghalau serangan. Posturnya yang tinggi dan fisiknya yang kuat membuatnya unggul dalam duel udara, yang menjadi salah satu kelebihannya dalam mengantisipasi umpan-umpan lambung dari lawan.
Selain itu, kemampuan Oosterwolde dalam menyerang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia kerap kali membantu penyerangan melalui overlap yang dilakukan di sisi kiri. Dengan kecepatan yang dimilikinya, Oosterwolde mampu memberikan umpan silang yang akurat ke area penalti, menciptakan peluang bagi para penyerang. Gaya bermainnya yang fleksibel ini sangat cocok dengan strategi timnas Indonesia yang sering mengandalkan kecepatan dan transisi cepat dalam membangun serangan. Kemampuan Oosterwolde untuk bermain di beberapa posisi di lini belakang juga menjadi nilai tambah. Selain sebagai bek kiri, ia juga bisa bermain sebagai bek tengah ketika diperlukan, memberikan opsi lebih bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menentukan formasi yang tepat. Fleksibilitas ini sangat penting, terutama ketika menghadapi tim dengan berbagai variasi serangan yang memerlukan penyesuaian strategi secara cepat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Setelah berhasil melaju dari putaran kedua, Indonesia kini harus menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dan berpengalaman di level Asia. Untuk dapat bersaing dengan tim-tim seperti Bahrain, yang memiliki rekam jejak bagus di level kualifikasi, timnas Indonesia perlu memiliki pertahanan yang solid dan berpengalaman. Jaiden Oosterwolde, jika resmi dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, diharapkan dapat membawa pengaruh besar dalam menjaga stabilitas pertahanan. Dengan pengalaman bermain di Serie B Italia, Oosterwolde tidak hanya akan membantu dari sisi teknis tetapi juga memberikan motivasi bagi para pemain muda Indonesia untuk berkembang dan tampil lebih percaya diri di pertandingan-pertandingan internasional. Jaiden Oosterwolde, bek tangguh Parma FC yang memiliki darah keturunan Indonesia, tengah dalam proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Garuda, terutama menjelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix, bek FC Copenhagen, segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tim nasional Indonesia terus melakukan langkah strategis dalam mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah yang menjadi sorotan publik adalah rencana naturalisasi Kevin Dix, bek tangguh FC Copenhagen. Dix, yang memiliki darah keturunan Indonesia, dikabarkan akan segera mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia dan diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang timnas Garuda dalam laga penting melawan Bahrain yang akan datang. Kevin Dix dikenal sebagai pemain bertahan dengan kualitas permainan yang solid dan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa. Dengan karir yang dimulai dari akademi sepak bola di Belanda hingga berkiprah di Liga Denmark bersama FC Copenhagen, Dix diharapkan dapat menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia yang berusaha lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kevin Dix lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub besar di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Dix pertama kali masuk ke tim senior Vitesse pada tahun 2014 dan dengan cepat menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang. Performanya yang konsisten menarik perhatian klub raksasa Italia, Fiorentina, yang kemudian merekrutnya pada tahun 2016. Meskipun Dix sempat berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama Fiorentina, ia kemudian dipinjamkan kembali ke Vitesse dan Feyenoord, di mana ia kembali menemukan performa terbaiknya. Pada tahun 2022, Dix bergabung dengan FC Copenhagen, salah satu klub terkemuka di Liga Super Denmark. Bersama Copenhagen, Dix tidak hanya tampil di liga domestik tetapi juga bermain di kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa, yang memberinya pengalaman bertanding di level tertinggi. Sebagai seorang bek, Dix memiliki kemampuan teknis yang sangat baik. Ia sering bermain sebagai bek kanan namun juga mampu beradaptasi di berbagai posisi bertahan, termasuk sebagai bek tengah atau wingback. Dengan postur 183 cm dan kemampuan fisik yang solid, Dix dikenal sebagai pemain yang tangguh dalam duel-duel 1 lawan 1 dan memiliki kecepatan yang membantu dalam situasi serangan balik lawan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus melanjutkan upaya memperkuat tim nasional dengan melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan yang memiliki kualitas bermain di level Eropa.
Setelah berhasil mengamankan jasa beberapa pemain keturunan seperti Shane Patinama, kali ini PSSI mengincar Kevin Dix untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan kompetisi yang semakin ketat di level Asia, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI sadar bahwa tambahan pemain berkualitas seperti Dix sangat dibutuhkan. Kevin Dix memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk proses naturalisasi. Kualitasnya yang teruji di liga-liga top Eropa dan pengalaman bermain di kompetisi internasional seperti Liga Champions dianggap sebagai keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Kehadiran Dix akan memberikan peningkatan signifikan bagi lini pertahanan Indonesia, terutama menjelang laga melawan Bahrain yang dikenal memiliki gaya bermain cepat dan fisik. Menurut informasi yang beredar, proses naturalisasi Kevin Dix sudah memasuki tahap yang cukup maju. Pembicaraan antara PSSI dengan pihak Kevin Dix dan agen pemain tersebut telah berlangsung selama beberapa waktu. Dix sendiri dikabarkan sangat antusias untuk bisa membela timnas Indonesia, karena merasa memiliki ikatan emosional dengan Indonesia melalui keluarganya. PSSI juga bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses administrasi yang diperlukan. Harapannya, Kevin Dix dapat segera mendapatkan paspor Indonesia dan memenuhi semua persyaratan FIFA agar bisa turun memperkuat Indonesia di laga internasional. Jika semua proses berjalan sesuai rencana, Dix diharapkan sudah bisa bergabung dengan timnas Garuda dalam waktu dekat, khususnya untuk menghadapi Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia. Bahrain adalah salah satu tim terkuat di Asia dan memiliki sejarah panjang dalam sepak bola di kawasan tersebut. Dengan gaya bermain yang cepat dan serangan-serangan yang memanfaatkan umpan-umpan silang, Bahrain akan menjadi lawan yang sangat menantang bagi timnas Indonesia. Oleh karena itu, memiliki lini belakang yang solid dan berpengalaman menjadi kunci untuk mengamankan hasil positif di laga ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang dikenal dengan gaya permainannya yang mengutamakan disiplin dan keseimbangan antara menyerang dan bertahan, juga diyakini akan sangat terbantu dengan kehadiran Dix. Gaya bermain Dix yang fleksibel akan memungkinkan Shin Tae-yong untuk menerapkan taktik yang lebih variatif dan menyesuaikan dengan kekuatan lawan. Kevin Dix adalah bek modern yang memiliki kemampuan teknis yang baik dalam bertahan maupun saat membantu serangan. Sebagai bek kanan, Dix seringkali ikut membantu penyerangan dengan umpan-umpan silang akurat ke area kotak penalti. Namun, sebagai bek bertahan, Dix juga mampu menjaga posisinya dengan sangat baik dan tidak mudah kehilangan fokus dalam situasi-situasi krusial. Kemampuannya dalam menguasai bola juga membuatnya menjadi pemain bertahan yang bisa membantu tim memulai serangan dari belakang. Dix seringkali terlibat dalam membangun serangan dengan umpan-umpan pendek maupun panjang, yang sangat dibutuhkan ketika tim berada di bawah tekanan lawan. Gaya bermain ini sangat cocok dengan strategi pelatih Shin Tae-yong yang mengedepankan transisi cepat dan permainan dari kaki ke kaki. Dix juga memiliki ketenangan yang luar biasa ketika menguasai bola, yang membuatnya sulit untuk diganggu oleh lawan. Pengalaman bermain di Liga Champions dan menghadapi tim-tim besar Eropa memberikan Dix kepercayaan diri dan kemampuan untuk tampil konsisten, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Kehadirannya akan menambah dimensi baru di lini pertahanan timnas Indonesia, menjadikannya lebih kokoh dan sulit ditembus. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Setelah berhasil melewati beberapa lawan tangguh seperti Australia dan Arab Saudi, Indonesia kini akan menghadapi tim-tim kuat selanjutnya, seperti Bahrain, yang memiliki catatan bagus di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dalam situasi ini, kekuatan di lini belakang menjadi salah satu fokus utama, dan naturalisasi pemain keturunan yang memiliki pengalaman internasional dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tim. Kevin Dix, jika resmi dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan. Dengan kemampuannya, Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dengan baik, terutama menghadapi tim-tim yang memiliki serangan berbahaya. Kehadiran Dix juga diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi pemain-pemain muda Indonesia, yang bisa belajar banyak dari pengalamannya di Eropa.